Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali di saat subuh yang indah ini, marilah kita bersama-sama kemahkan di dalam nyawa, kemahkan di dalam jiwa, kemahkan di dalam hati, kemahkan di dalam roh, dan kemahkan di dalam kehidupan ini dengan kalimat-kalimat thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pagi yang indah ini kami buat tema berdialog langsung dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kata berdialog dengan Allah. Selama ini kita salah terkah tentang berdialog dengan Allah. Apalagi langsung. Pemahaman kita selama ini berdialog dengan Allah itu lewat kita mengaji Al-Quran, lewat kita melakukan sholat 5 waktu dan sholat rawatib, serta sholat duha dan sholat tahajud. Berdialog dengan Allah itu bisa diartikan kita melakukan puasa, melakukan zikiran, melakukan sholawat. Endingnya segala aktivitas sholat dan ibadah itu diartikan berdialog dengan Allah. Selama ini yang kita terka. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba kita hayati, coba kita tafakuri, coba kita renungkan di dalam benak jiwa kita. Apakah mungkin sholat dan ibadah serta apapun yang kita lakukan, zikiran, puasa, zuhud, khalwat dan sebagainya dikatakan berdialog dengan Allah? Sementara yang nyata, sementara yang wujud, sementara yang hidup, dan sementara yang berkuasa atas diri kita di hati kita masihlah diri kita sendiri. Berarti selama ini kita jauh dari pemahaman berdialog dengan Allah. Akan tetapi selama ini kita selalu berdialog dan selalu berdialog dengan syaitan yang ada di dalam hati kita. Yakni setan yang merasa lebih wujud dari wujudnya Allah.
Setan yang merasa lebih hidup daripada hidupnya Allah. Setan yang merasa lebih kuasa daripada kuasanya Allah di hati kita selama ini. Bagaimana mungkin itu dikatakan berdialog dengan Allah, sementara Allah kita tiadakan di hati kita, sementara Allah kita gaibkan di hati kita, sementara Allah kita fanahkan di hati kita, sementara Allah kita hancurkan di hati kita, sementara Allah kita matikan di hati kita, sementara Allah kita cabut roh kehidupannya demi untuk kehidupan diri kita daripada kehidupan Allah selama ini. Itulah bukti yang sangat amat nyata. Kita selama ini hanyalah angan-angan berdialog dengan Allah. Nyatanya di dalam hati kita belum ada Allah. Bagaimana mungkin berdialog dengan Allah sementara Allahnya tak wujud? Bagaimana mungkin berdialog dengan Allah sementara diri kita saja yang wujud? Bagaimana mungkin berdialog dengan Allah sementara Allahnya gaib dan tak hidup? Sementara yang ada, yang nyata, yang wujud dan yang hidup di dalam hati kita hanyalah kita bersendirian. Kita inilah yang dimaksud setan yang terkutuk selama ini. Setan yang selalu mensekutukan Allah dengan diri kita di hati kita. Bila kita tak terima, bila kita dikatakan setan, maka ayatnya inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Cek di dalam hatimu, lihat di dalam hatimu, intai di dalam hatimu, di dalam hati kita yang lebih wujud Allah ataukah diri kita? Di dalam hati kita yang hidup Allahkah atau diri kita? Di dalam hati kita yang berkuasa Allahkah atau diri kita? Bagaimana mungkin Allah wujud? Bagaimana mungkin Allah hidup? Bagaimana mungkin Allah berkuasa di dalam hati kita sementara Allah selama ini kita gaibkan. Allah selama ini kita tiadakan di hati kita. Selama ini kita hanya ngobrol, selama ini kita hanya berdialog dengan setan yang terkutuk saja, yang mana ia lebih cinta kepada dirinya daripada cinta kepada Tuhannya. Setan yang terkutuk lebih merasa dirinya yang paling hidup daripada hidup Tuhannya. Inilah lambang setan tak pernah bersujud kepada keadamannya. Setan tak pernah tunduk kepada ketiadaannya. Setan merasa dirinya ada. Setan merasa dirinya yang paling wujud daripada adanya dan wujudnya Tuhannya di hatinya. Itulah lambang diri kita selama ini. Jadi nama setan, nama iblis, nama jin, nama hawa nafsu itu hanyalah sebuah nama, label, sesebutan diri kita sendiri saat diri kita merasa jadi Tuhan di dalam kehidupan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana caranya kita berdialog langsung dengan Allah? Cara kita berdialog langsung dengan Allah, ya kita harus tahu diri kita dulu. Siapa diri kita ini? Ya kita harus memahami diri kita dahulu. Siapa diri kita ini sebenarnya? Diri kita selama ini tidak menyadari bahwa diri kita ini makhluk.
Diri kita selama ini tidak pernah menyadari bahwa diri kita ini ciptaan. Diri kita selama ini tidak menyadari bahwa kita ini made-in Allah. Akan tetapi selama ini percaya dan keyakinan kita hanyalah angan-angan belaka. Tidak terrealisasi di dalam hati kita. Kita mengucapkan aku yakin percaya dengan adanya Allah. Aku yakin dan percaya Allah wujud. Aku yakin dan percaya Allah hidup. Aku yakin dan percaya Allah kuasa. Tapi semua itu gombal amok. Pernyataan-pernyataan yang bohong, yang dusta. Akan tetapi di dalam hati kita selama ini kita menyatakan dengan jelas dan nyata bahwa hanya diri kitalah yang wujud, bahwa hanya diri kitalah yang hidup, bahwa hanya diri kitalah yang berkuasa atas hidup dan badan ini di hati kita. Itulah kenyataan-kenyataan yang tak pernah bisa kita dustai di hati kita. Itulah pernyataan akidah dan iman yang tak pernah bisa kita ingkari di hati kita. Oh, ternyata aku selama ini telah ingkar kepada Tuhanku. Oh, ternyata selama ini aku telah syirik kepada Tuhanku. Oh, ternyata selama ini aku telah kafir kepada Tuhanku di hatiku. Jadi untuk berdialog dengan Allah, ya kita wajib kembali kepada siapa diri manusia kita ini. Bila kita ingin berdialog dengan Allah, kita wajib kembali kepada siapa kita ini diadakan. Kita wajib kembali kepada siapa kita ini diwujudkan. Kita wajib kembali kepada siapa kita ini dihidupkan. Bila kita sudah menyadari bahwa kita ini hanyalah buatan, bila kita sudah menyadari bahwa diri kita ini hanyalah ciptaan, bila kita sudah menyadari bahwa diri kita ini hanyalah makhluk, maka akan nyata Allah berdialog dengan zatnya sendiri. Dan Allah berdialog dengan seluruh apapun yang diciptakannya. Jadi cara berdialog dengan Allah, ya tiadakan dirimu di hatimu dulu. Cara berdialog langsung dengan Allah adalah tidak nyatakan dirimu di hatimu. Cara berdialog langsung dengan Allah adalah tiadakan wujud dirimu di hatimu. Maka nyatalah Allah dengan segala ciptaannya. Itulah syahadat. Itulah asyahid. Allah maha menyaksikan dirinya. Dan Allah maha menyaksikan apapun yang diciptakannya. Maknanya diri kita kembali dahulu. Diri kita pulang dahulu. Dari tak ada kembali kepada ketiadaan. Dari tak wujud kembali ke tidak wujudan. Dari tak hidup kembali kepada kematian. Itulah nanti akan nyata di dalam hati ini. Dialog langsung dengan Allah. Contoh ilustrasinya, contoh logikanya begini. Selama ini yang wujud menjadi Tuhan di hati kita hanyalah diri kita sendiri. Yang tahu tentang diri kita adalah diri kita sendiri. Yang tahu apapun yang akan kita kerjakan, ya diri kita sendiri. Contoh, ketika kita mau atau ketika kita bangun tidur, kira-kira badan bisa ngomong-ngomong kepada diri kita, bro, ayo bangun tidur bro. Apakah badan kita bilang kepada kita, ngobrol kepada hati ini,
Bro, ayo bangun tidur bro. Lalu duduklah sejenak, berdirilah, dan menuju ke kamar mandi. Apakah bisa badan ini ngobrol dengan hidup? Apakah bisa jasad ini ngobrol dengan hati kita? Jasad tetaplah jasad, manusia tetaplah manusia yang tak bisa ngobrol dengan penciptanya. Jasad yang tak bisa ngobrol, jasad yang tidak bisa berdialog dengan yang memakainya. Jadi yang bisa berdialog, jadi yang bisa ngobrol, ya diri kita sendiri. Mau bangun tidur, ya kita sendiri yang mau. Jadi badan hanyalah baju-baju kita, ya ikut saja badan ini tanpa komentar. Ketika kita mau duduk, badan ini pun juga ikut duduk. Maknanya badan tak bisa komentar apa-apa, hanya mengikuti perintah-perintahnya hati. Badan ini hanyalah rasul-rasulnya diri kita. Kita mau begini, badan pun begini. Kita mau begitu, badan pun begitu. Kita mau berdiri, badan pun berdiri. Kita ke kamar mandi, badan pun ke kamar mandi. Kita mau sholat, badan pun sholat. Kita berzikiran, badan pun berzikiran. Kita mau sarapan, badan pun yang bersarapan. Kita mau naik motor, badan pun naik motor. Jadi badan ini tak bisa komentar apa-apa, kecuali semua sudah dikuasai oleh yang menciptakan badan. Siapakah yang menciptakan badan? Selama ini kan kita manusia yang seolah-olah menjadi penciptanya badan-badan kita sendiri. Apa buktinya? Buktinya bahwa kita selama ini sebagai pencipta badan-badan kita sendiri, kita mengakui di dalam hati kita semua pergerakan, semua aktivitas, semua sholat yang kita kerjakan, semua zikiran yang kita lakukan, zuhud, khalwat, bekerja, ke ladang, ke pasar, semua itu kita akui sebagai kita pelakunya. Itulah bukti yang nyata bahwa kita selama ini tidak terasa memiliki badan sebagai ciptaan diri kita tanpa kita sadari. Itulah bukti bahwa kita selama ini tidak beriman kepada Allah sebagai ciptaan, tapi kita beriman kepada setan. Kita beriman kepada iblis, kita beriman kepada hawa nafsu, bahwa diri kitalah yang lebih berkuasa atas hidup dan badan ini. Itulah tanda bahwa kita selama ini hanyalah berdialog dengan iblis dan setan di hati kita. Karena yang wujud bukan Allah, tapi diri kita sendiri yang wujud di hati kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka di dalam Al-Qur'an. Coba para sahabat buka surat Al-Hasyr. Ayat yang ke-18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah
Innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Akhirat, dalam kurung akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jadi Allah maha teliti dengan apa yang kita kerjakan. Coba kita hayati. Yang tahu di dalam hati kita, yang wujud itu manusianya, yang hidup itu manusianya, yang berkuasa itu manusianya, yang jadi Tuhan di dalam hati ini sebagai penguasa kehidupan hati ini kan kita yang tahu. Masing-masing diri kita lah yang tahu keadaan-keadaan hati kita. Dan tak pernah bisa kita berbohong. Dan tak pernah bisa kita berdusta dengan apa-apa yang sudah kita lakukan selama ini. Maka bertakwalah kepada Allah. Bagaimana caranya bertakwa? Ya kembalilah jadi makhluk. Jangan jadi khalik. Bagaimanakah cara bertakwa kepada Allah? Ya jangan jadi pencipta, jadilah ciptaan. Kalau menjadi pencipta seolah-olah kitalah yang menciptakan semua kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Akan tetapi bila kita bertakwa kepada Allah, kembalilah kita ke jati diri manusia kita yang hanyalah ciptaan. Bila kita ini hanyalah ciptaan, berarti kita tak bisa apa-apa. Bila kita sudah tak bisa apa-apa, bagaimana mungkin kita bisa berdialog langsung dengan Allah? Bila hidup saja tak punya, bagaimana mungkin kita bisa berdialog langsung dengan Allah? Bila kuasa saja tak punya, bagaimana mungkin kita bisa berdialog langsung dengan Allah? Bila kata-kata saja tak punya, bagaimana mungkin kita berkata-kata berdialog dengan Allah secara langsung? Jadi maknanya berdialog dengan Allah itu adalah seperti yang selama ini kita diberi contoh oleh Allah. Ketika Allah masih gaib di hati kita, yang ada kan diri kita sendiri. Itulah contohnya. Contoh cara berdialog dengan Allah. Maknanya badan-badan ini kan tak bisa ngomong. Hanya hidup yang kita akui sebagai hidup kita inilah yang bisa ngomong, yang bisa mengendalikan, yang bisa menguasai apapun yang kita inginkan. Kita ingin bekerja, badan yang kita utus untuk bekerja. Kita ingin makan, badan kita utus untuk makan. Kita ingin sholat, badan kita utus untuk sholat secara syariat. Kita ingin jalan-jalan, badan kita utus untuk jalan-jalan. Inilah contoh bahwa badan ini tak pernah komen sedikit pun terhadap diri kita. Dan inilah contoh berdialog langsung dengan Allah. Maknanya contoh bahwa badan ini berdialog langsung dengan pemilik badan. Kita selama ini kan sebagai pemilik badan. Meskipun badan itu mati, meskipun badan itu tak bisa ngomong, tapi kitalah yang memerintahkan badan. Jadi kira-kira yang bisa duduk itu badan atau manusianya? Yang bisa berdiri itu badan atau hidup yang memerintahkan badan? Yang bisa sholat itu apakah badan sendiri
ataukah hidup yang memerintahkan badan untuk sholat? Marilah kita pahami di sini. Jadi untuk berdialog dengan Allah itu maka kembalikan hakikat diri sejatimu yang tak ada, hakikat diri sejatimu yang tak wujud, hakikat diri sejatimu yang tak hidup, hakikat diri sejatimu yang tak berkuasa apa-apa, seperti sudah dicontohkan oleh orang termulia, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu contoh untuk seluruh manusia. Contoh apanya? Contoh imannya. Contoh apanya? Contoh takwanya. Contoh apanya? Contoh akhlaknya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad? Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar, akulah yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang bisa memanah, akulah yang memanah. Inilah contoh iman junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah suatu bukti bahwa Nabi Muhammad telah berdialog dengan Allah secara langsung lewat af'al yang tidak diakui sebagai af'al manusianya. Inilah bukti bahwa Kanjeng Nabi Muhammad berdialog langsung dengan Allah, bahwa kewujudan Muhammadnya dikembalikan kepada kewujudan Tuhannya. Inilah bukti Nabi Muhammad berdialog dengan Allah, bahwa apapun kekuasaan yang ada pada Kanjeng Nabi Muhammad sudah direlakan, sudah diridhokan, dikembalikan total jenderal kepada Allah, sehingga Nabi Muhammad hanyalah menjadi Rasulullah, bukan menjadi Tuhan seperti diri kita selama ini. Inilah yang dimaksud berdialog dengan Allah. Ketika dirimu sudah tak ada lagi di hatimu, yang ada hanyalah Tuhanmu yang menciptakan kamu. Dialog itu adalah ketika dirimu sudah tak merasa wujud lagi di hatimu, kecuali wujud Tuhanmu di hatimu. Berdialog dengan Allah itu ketika dirimu sadar bahwa tak ada kehidupan di dalam hatimu, yang ada hanyalah kehidupan dan kekuasaan Allah saja di dalamnya. Maka bangun tidur, berdiri, berjalan, mandi, sholat, ibadah, bekerja, naik motor, naik mobil, makan, minum, dan seluruh kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi sudah tak diakui lagi kuasa dan milik manusianya. Inilah yang dimaksud berdialog dengan Allah langsung. Seperti dirimu berdialog dengan dirimu sendiri saat engkau belum mengenal Tuhan, siapa yang menciptakan dirimu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi dan semoga kita semua terpahamkan atas kajian dan pemaparan di pagi yang indah ini. Maka untuk mengaplikasikan berdialog dengan Allah ini, marilah kita tempuh latihan 5 menit di dalam lagu hening. Inilah yang dimaksud berdialog dengan Allah ketika diri manusiamu sudah tak wujud lagi. Inilah yang dimaksud berdialog dengan Allah ketika diri manusiamu tak hidup lagi. Inilah yang dimaksud berdialog langsung dengan Allah ketika diri manusiamu sudah bisu, tuli, buta, dan tak bisa apa-apa. Inilah bukti realita hamba kembali kepada Tuhannya. Inilah realita hamba dekat dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud hamba berdialog langsung dengan Allah. Maknanya hamba sudah kembali menjadi Rasulullah daripada menjadi Rasulnya iblis dan setan di hatinya. Silakan 5 menit latihan untuk berdialog dengan Allah, mengheningkan cipta. Mulai, silakan. Bismillah, masuklah ke dalam dirimu.
menghentingkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi yang dimaksud berdialog langsung dengan Allah itu sudah nyatanya subhanallah. Jadi berdialog langsung dengan Allah itu adalah sudah nyatanya walhamdulillah. Jadi berdialog langsung dengan Allah itu adalah kenyataan wala ilaha illallah. Jadi berdialog langsung dengan Allah itu adalah kenyataannya wallahu akbar. Jadi berdialog langsung dengan Allah itu kenyataan wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itulah kenyataan berdialog langsung dengan Allah. Siapakah yang berdialog? Allah berdialog. Allah jais menggunakan hukum sakarepe dewe. Itulah yang dimaksud Allah hamba berdialog dengan Tuhannya ketika manusianya sudah kembali kepada hakikat diri manusianya yang tak ada, yang tak wujud, yang tak hidup, dan yang tak berkuasa apa-apa. Ilustrasinya sama ketika kita saat menjadi Tuhan. Bukti kenyataan Allah berdialog dengan zatnya sendiri seperti kita selama ini berdialog dengan setan. Siapa setan? Setan itulah diri kita sendiri. Jadi tak mungkin badan-badan ini bisa ngomong kepada kita. Jadi tak mungkin badan-badan ini bisa berdialog ngobrol dengan kita kecuali diri kita sendiri di hati kita ngobrol-ngobrol sendiri sesuai sekehendak hatinya untuk memperjalankan badan-badan ini. Bisa dipahami ya? Mudah dipahami bukan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buktikan. Subhanallah, maha suci Allah. Selama ini di dalam hati kita yang maha suci kan bukan Allah. Berhubung Allahnya gaib, Allahnya najis. Tapi yang wujud itulah yang maha suci di dalam hati kita selama ini. Siapa? Setan kita sendirilah yang maha suci. Kita mensucikan diri kita sendiri tanpa kita sadari. Walhamdulillah, Allah maha puji. Tak mungkinlah Allah maha puji. Sementara di dalam hati kita, kitalah yang wujud dan yang hidup dan merasa kita yang memiliki puja dan puji. Kita masih ingin dipuji manusia. Kita masih ingin dipuji oleh masyarakat dengan ilmu dan amal kita yang selama ini kita miliki. Kita ingin dipuji orang karena harta kita. Kita ingin dipuji orang karena ilmu kita. Kita ingin dipuji orang karena amal ibadah kita. Selama ini, alhamdulillah, kita rampas. Subhanallah, kita rampas sebagai hak milik kita. Karena kita selama ini jauh dari Allah. Tersesat dari Allah. Kemudian Allahu Akbar. Tak mungkin di dalam hati kita selama ini Allahnya yang maha besar. Sementara selama ini di dalam hati kita hanyalah setanlah yang maha besar. Hanyalah hawa nafsu kitalah yang maha besar mengalahkan kemahabesaran Allah selama ini di hati kita. Kemahabesaran kita meliputi amal-amal yang kita lakukan.
kemahabesaran hawa nafsu kita ini selama ini meliputi ibadah-ibadah yang kita lakukan. Kebesaran jiwa, kebesaran iblis dan setan selama ini meliputi seluruh solat-solat yang kita lakukan. Berarti selama ini kita menciptakan kerajaan, kita menciptakan alam hawa nafsu kita sendiri. Maka tak mungkinlah kita dikatakan bertakwa. Maka takkan mungkinlah kita dikatakan beriman. Sementara iman kita masih kepada iblis dan setan yang masih merajai di hati kita. Maka subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar hanyalah milik setannya di hati kita. Tiadakan dirimu di hatimu, la ilaha illallah. Bagaimana mungkin Allah la ilaha illallah? Sementara yang ada yang wujud di hati kita cuma diri kita sendiri. Allahnya tidak wujud. Bagaimana mungkin terrealisasi la ilaha illallah? Sementara yang ada di dalam hati kita la ilaha illa Halim, Abdul Halim. Meskipun ucapan kita la ilaha illallah, tapi realita aplikasi di dalam hati kita la ilaha illa Halim, la ilaha illa Halim, la ilaha illa Halim. Abdul Halimnya yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah, bukan Allahnya yang bisa berzikir. Abdul Halim selama ini telah mematikan Allah. Abdul Halim selama ini telah mencabut rohnya Allah menjadi rohnya Abdul Halimnya. Abdul Halim selama ini telah mencabut kekuasaan Tuhannya menjadi kuasa Abdul Halimnya. Maka tak mungkin terrealisasi di dalam hati Abdul Halimnya la ilaha illallah. Kecuali la ilaha illa Abdul Halim saja selama ini. Ketika di dalam hatiku yang kutauhidkan hanyalah la ilaha illa Abdul Halim, la ilaha illa Abdul Halim, la ilaha illa Abdul Halim. Apakah semua itu apa yang kita lakukan, apa yang saya lakukan sejak detik-detik akil balik hingga setua ini, apakah itu dikatakan amal soleh? Ketika di dalam hatiku masih la ilaha illa Abdul Halim. Tentunya amal soleh, amal ibadah yang selama ini kita terka bahwa apapun yang kita kerjakan, sholat, ibadah, tahajud, duha, zikiran, sholawatan, kebaikan, kedermaan, semua itu bukan amal soleh, tapi amal yang najis, amal yang kotor, amal yang jadi racun-racunnya hati. Jadi bagaimana mungkin itu dikatakan beramal sementara di dalam hati kita Abdul Halim telah menghina Tuhan, menghina dina kewujudan Tuhan menjadi wujud Abdul Halimnya. Bagaimana mungkin itu disebut amal soleh sementara di dalam hati Abdul Halimnya telah menghina dina kehidupan Tuhannya. Bagaimana mungkin dikatakan amal soleh sementara di dalam hati Abdul Halimnya menghina dina kekuasaan Tuhannya. Jadi selama ini kita hanyalah menghina dan menghina Tuhan yang mana kita tidak merasa bahwa itu menghina Tuhan, dan yang kita rasakan kita memaha muliakan Tuhan. Kita salah sangka seolah-olah kita baik di mata manusia, seolah-olah kita baik soleh di mata hawa nafsu, di mata setan. Akan tetapi di sisi Allah kita hanyalah menghina dina Allah saja selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa menyadari apa yang sudah dipaparkan di subuh yang indah ini. Semoga saya dan semoga kita semua memahami apa yang dimaksud berdialog langsung dengan Allah itu. To the point-nya
berdialog langsung dengan Allah itu adalah ketika semua apapun yang dilakukan oleh manusianya sudah lillah billah. Seperti Kanjeng Nabi Muhammad. Muhammad bukan kamu yang melempar. Muhammad bukan kamu yang membunuh. Muhammad bukan kamu yang sholat. Muhammad bukan kamu yang duduk. Muhammad bukan kamu yang hidup. Muhammad bukan kamu yang wujud. Muhammad bukan kamu yang berkuasa. Muhammad bukan kamu yang bisa naik onta. Dan sebagainya. Itulah yang dimaksud berdialog langsung dengan Tuhannya. Ketika diri manusianya sudah tak ada lagi di hati manusianya kecuali Tuhan yang hadir, yang hudur selalu mentuhani manusianya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kembangkan salawat dhalimin daf'ul bala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghini zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bi zalimin wa ahrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.